Kembali ke video sebelum ini di mana kita diskusi tentang isi kepala seseorang yang dilanjutkan dengan membahas tentang manajemen bisnis. Bisnis merupakan isi paling banyak dalam pikiran saya, berkutat di dunia tersebut tanpa tanggalan merah. Karena otak saya terbanyak ya bisnis yang didiskusikan dan dipikirkan. Misalnya, bagaimana membuat rekening selalu biru dalam pembukuan perusahaan, bagaimana bisa membayar gaji karyawan tepat waktu, bagaimana market share selalu naik, bagaimana peraturan pemerintah bisa sejalan dengan usaha kita, dan banyak lagi semacam itu. Sehubungan dengan bisnis, ada sahabat yang bertanya bagaimana melakukan restructuring perusahaan, atau ada yang bertanya bagaimana mengidentify value pada sebuah proyek, atau menjawab pertanyaan bagaimana deliver project requirement, atau menjawab bagaimana melakukan execution pada project, dan banyak lagi pertanyaan tentang strategi bisnis. Bagi bisnis pemula pasti bingung mengapa 95% ide tidak pernah naik menjadi inkubator bisnis, atau mengapa tidak cepat yang bisa jadi monetize, jadi uangnya kenapa sulit, mengapa hal ini terjadi, mengapa banyak orang mau menjadi usahawan entrepreneur namun faktanya tetap saja menjadi budak uang, yang jadi direktur dia, yang nagih dia, yang jualan dia, gak ada tanggalan merah dalam keseharian, setiap hari harus kerja terus. Sewaktu jadi pegawai kita hanya mengerjakan job desk, begitu berwirausaha kita mengerjakan semuanya, mau bayar orang atau pegawai, margin keuntungan masih berat, sepenuhnya penuh dilema. Lalu di mana enaknya wirausaha? Bagaimana jalan keluarnya? Oke, kita bahas dari sisi manajemen perusahaan. Ada 4 macam strata atau level atau step bisnis ketika kita menjadi pengusaha. Tahap awal strata 1 atau level 1 namanya periode inkubator. Periode ini kita membahas ide, konsep, strategi, struktur, sistem, dan lain sebagainya. Satu saja sendi ini tidak terlihat maka usaha itu pasti tidak akan jalan. Inilah yang menjadi penyebab 95% usaha berhenti di ide. Cobalah Anda mulai merenung pengalaman pribadi Anda selama ini. Dari 20 ide hanya 1 yang terrealisir, itu pun karena banyak faktor pendukungnya seperti ide, konsep, strategi, struktur, sistem, produk, pricing, dan daftar panjang lainnya tersedia. Baik karena kita sudah memiliki atau mitra kita yang memilikinya. Lalu periode strata berikutnya, kalau inkubator bisnis terlewati, masuklah periode growth, masa pertumbuhan. Ini mulai yang namanya sistem organisasi, teamwork, kompetitor mulai bermunculan. Hingga lanjut ke strata yang lebih tinggi yaitu periode M dan periode P. Sebuah usaha yang masuk ke M inilah kunci sustainable business. M ini belum dibuka dulu arti katanya. Sabar, kunci Anda bisa disebut pebisnis setelah 5% ide jadi usaha di strata 1. Bertahan di strata 2 masuk periode growth. Disinilah tantangan terberat. Sebagaimana catatan terbanyak guru besar bidang bisnis seperti Peter F. Drucker atau John Naisbitt dalam buku-bukunya menuliskan hanya 30% yang bertahan lebih dari 5 tahun. Dan hanya 30% dari 30% usaha bisa masuk ke strata 3, yang 70% berkutat terus di strata 2, di strata growth. Sejauh ini, sahabat pasti tidak tertarik dengan apa itu periode M, apalagi periode P. Kenapa? Karena di G, di growth itu kuncinya. Jadi ada baiknya kita fokus di periode inkubator strata 1 dan periode growth strata 2, di mana banyak sekali pengusaha yang bertanya, saya nggak ada modal, dana kurang. Lalu bagaimana solusinya?